Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum perdata yang dalam nama lainnya kita juga tahu adalah hukum privat. Hukum yang mengatur kegiatan atau peristiwa dua orang atau kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Seperti halnya dalam perbuatan bisnis, dalam kekeluargaan, dalam waris, dalam kekayaan, itu hitungannya dalam hukum privat tadi. Yang dalam bahasa Islam, dalam bahasa syariat disebut dengan muamalah, yaitu kegiatan manusia, kegiatan-kegiatan antar manusia. Kemudian hukum perdata. Dari kegiatan-kegiatan itu kan pasti adanya hubungan hukum yang akan terbentuk, yang dalam artian pasti ada kesepakatan, ada akad, ada hak, ada kewajiban. Nah, dari hak dan kewajiban itu, dari kesepakatan-kesepakatan itu terampung dalam satu hukum yang juga kita dapat sebut dengan hukum perikatan. Jadi ada ikatan yang terbentuk dari situ. Jadi ada hubungan hukum. Nah, hubungan hukum yang terbentuk dan melahirkan sesuatu hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Nah, itu yang disebut dengan perikatan. Itu hukum perikatan. Nah, dari situ kan ada yang kita sebut dengan kesepakatan tadi kan. Kesepakatan atau perjanjian gitu. Nah, itu yang membedakan antara perikatan dan perjanjian. Sering orang salah mengartikan. Sering orang bukan membedakan, tapi mereka menyamakan antara perikatan dan perjanjian. Sedangkan kan kedua kata itu berbeda artinya. Perikatan itu hubungan hukum yang terbentuk dari kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Kalau perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang terbentuk yang melahirkan perikatan tersebut dan melahirkan hak dan kewajiban gitu. Jadi asal dari perikatan adalah hak dan kewajiban, yang kemudian juga dari perikatan tadi dapat lahir dari undang-undang gitu. Jadi hubungan hukum itu terbentuk dari kesepakatan atau perjanjian dan undang-undang. Kemudian dalam akad perjanjian tersebut yang sudah terbentuk, itu kan harus disepakati. Kan sudah tersepakati, maka ada hak dan kewajiban yang muncul, yang lahir di situ. Nah, dan itu hukumnya harus dipenuhi. Kewajiban, hak, sesuatu yang akan lahir itu hak ketika sudah terbentuk dan lahir, maka ada kewajiban, sesuatu yang wajib dipenuhi. Nah, ketika kedua bentuk tadi tidak dilaksanakan dalam suatu kesepakatan yang ada, maka dapat disebutkan kesepakatan yang terjadi telah one prestasi gitu. Kemudian kita dapat loncat terhadap suatu gugatan perkara yang di sini kita kenal dengan gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu ketika one prestasi terjadi, gugatan itu diajukan ya, dalam arti apa? Gugatan sederhana ini gugatan diajukan ketika nilai materialnya itu di bawah 500 juta. Ketika kesepakatan terjadi dan ada sebuah kerugian yang muncul dan nilainya itu kurang dari 500 juta, maka itu disebut dengan gugatan sederhana. Dan itu dapat digugat, tapi sifatnya adalah gugatan sederhana. Ketika sudah melampaui dari gugatan yang ada sampai 500 juta, di atas 500 juta, maka itu disebut dengan gugatan biasa. Dan seterusnya gitu. Gugatan ini lahir karena tadi one prestasi atau adanya kerugian. Bentar. Nah, kita lanjut. Nah, dari gugatan tersebut itu dibatasi sebenarnya. Jadi dalam arti gugatan itu hanya bisa dilaksanakan ketika adanya one prestasi, ketika adanya suatu pengingkaran yang terjadi gitu. Kemudian
Gugatan sederhana ini juga dapat dilakukan ketika adanya perkara PMH atau perkara yang memang yang apa ya, perkara yang merugikan salah satu pihak di luar dari perjanjian gitu. Ketika ada suatu peristiwa hukum, seperti saya ambil contoh kecelakaan yang terjadi, kemudian si A cedera dan si B baik-baik saja. Nah, maka si B ini harus menanggung, atau si A ini dapat menggugat kecelakaan tersebut apabila terbukti bersalah dalam hal lalu lintas. Maka dia akan apa? Dapat menggugat hal tersebut. Nominal material yang dapat digugat adalah di bawah dari 500 juta. Sesuai dengan apa yang menjadi masalah. Misal dia patah kaki, misal dia luka ringan, ya bisa berapa ratus ribu. Jadi ada nilai-nilai tersendiri. Visum juga bisa misalnya. Ketika memang dibawa ke perkara hukum, bukan restoratif justice. Kemudian dalam gugatan yang dilakukan, kemudian biaya perkara itu akan dibayar oleh penggugat, seseorang yang melapor. Dia yang menggugat perkara tadi, itu biaya yang harus dibayar. Kemudian ada juga biaya perkara. Ini beda lagi. Biaya perkara itu akan dibayar atau akan dibebankan kepada yang kalah. Ini sesuai dengan peraturan yang ada ya. Dan selanjutnya yang kalah itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan amar keputusan oleh hakim. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.